Wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam materi mata kuliah 3 atau matematika optimasi di Fakultas Teknik semester 3 Universitas Borobudur. Baik, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada minggu kedua ini, Ibu akan membahas kelanjutannya dari fungsi dengan perubah bebas, variabel bebasnya 2, yaitu materinya tentang diferensial parsial atau diferensial bagian dari fungsi Z sama dengan F kurung buka X, Y, ini dengan variabel bebas X dan Y. Kalau fungsi Z sama dengan F kurung buka X, Y, variabel X dan Y, nanti ada 2 diferensial parsial menurut berdasarkan variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya 2, ya otomatis nanti ada 2 diferensial parsial. Yang pertama, diferensial parsial dari fungsi Z ini terhadap variabel X. Artinya di diferensial parsial ke X. Ditulis dengan simbol, karena ke X dibaca dengan del Z per del X. Atau dengan simbol yang mudah itu Z indeks X. Karena Z sama dengan F boleh dengan simbol atau del F per del X atau boleh pakai F indeks X. Ya. Artinya di sini kalau del Z per del X, laju perubahan nilai Z atau laju perubahan nilai F, Y dibandingkan atau dibagi dengan laju perubahan nilai X. Di mana variabelnya dianggap konstan atau tetap. Jadi perlakuan Y itu sama dengan 80 atau 30 angka. Jadi Y ini dianggap kayak konstan untuk didiferensialkan parsial ke X. Sebaliknya, untuk menghitung rumus diferensial parsial Z terhadap variabel Y, di sini otomatis kalau ke parsial Y, di sini variabel X-nya dianggap konstan dan ditulis dengan simbol del Z per del Y atau dengan simbol Z indeks Y atau del F per del Y atau kadang bisa jadi F indeks Y. Apa arti del Z per del Y? Yaitu merupakan laju perubahan nilai Z atau nilai F dibandingkan atau dibagi dengan laju perubahan nilai Y, di mana variabel Y dianggap tidak berubah atau konstan. Secara definisi, matematik itu ternyata diferensial itu merupakan perhitungan limit. Jadi kalau del F per del Y itu limit delta Y-nya mendekati yang berubah variabel Y. F merupakan F kurung buka X, Y ditambah delta Y. Jadi yang tambah delta Y dibagi delta Y, di mana delta Y mendekati 0. Nah, sebaliknya kalau diferensial parsial ke X di sini laju perubahan nilai F X plus delta X, Y-nya tetap. Nah, dibagi delta X. Kalau ini yang tetap X-nya. Nah, akan tetapi dalam menghitung perhitungan diferensial parsial kita bisa menggunakan rumus-rumus yang mana pada matematika 2 kita sudah hafal masing-masing rumus-rumus, masing-masing rumus punya, misalkan rumus aljabar sendiri, fungsi trigonometri punya rumus diferensial sendiri-sendiri, fungsi logaritma misalkan lnu diferensial itu seper u, begitu. Coba kalian buka lagi rumus-rumus diferensial yang pada materi mata kuliah matematika 2A. Baik, kita akan mengulang kembali, mudah-mudahan kita semuanya bisa ingat kembali mengenai rumus-rumus diferensial yang mana pada kalkulus 2 diferensial parsial ke satu variabel sekarang dikembangkan menjadi dengan dua variabel atau 3 menurut diferensial parsial menurut variabel bebasnya. Sebaik untuk lebih jelasnya lagi langsung contoh soal. Diketahui nilai Z, ini variabel terikat, sama dengan 4 kali X kuadrat kali Y pangkat 3. Ditambah 5X dikurangi 3Y kuadrat min 8Y ditambah 10.
Hitunglah diferensial parsial ke masing-masing variabelnya. Jadi variabel bisa ada dua, kita ada dua jawabannya, yang A, Z indeks X dan Z indeks Y. Baik, kita hitung dulu bagaimana hasil diferensial parsial fungsi ini terhadap X. Jadi yang berubah X nilai Y-nya konstan. Jadi ini kalau 4X kuadrat kali Y pangkat 3 di diferensial parsial ke X, ini status Y3 dan 4 sama-sama konstan. Anda fokus ke variabel X. Jadi kalau diferensialkan, ini X kuadrat. Kalau diturunkan tuh pangkatnya berkurang 1. Jadi 2 kali X pangkat minus 1. Sehingga 2 kali 4, 8. X-nya pangkat 1. Y pangkat 3 tetap. Jadi Y pangkat 3 sama 4 itu konstan. Kemudian 5X pangkatnya berkurang itu didiferensialkan ke X, ya 5 saja. Lah 3Y kuadrat itu konstan. Seperti halnya 10. Ini konstan. Turunkan karena apa? Karena diturunkan parsial ke X. Ini turunkan ke X ya 0. Min 8Y 0. Gitu. 10, 0. Sehingga hasilnya ini 8X Y pangkat 3 ini kurang ya. Ditambah 5. Kurang ini, kurang 5. Selanjutnya, diferensial parsial Z ke Y berarti X-nya dianggap konstan. Ini 4 dan X kuadrat itu statusnya konstan sama. Diturunkan Y pangkat 3 ke Y. Maka 4X kuadrat kali 3, Y-nya pangkat berkurang 1. Maka Y-nya jadi pangkat kuadrat. Ini Y-nya bukan 3, kuadrat ya. Ini salah ketik Ibu. Jadi ini Y-nya harus kuadrat. Nah, jadi 3 kali 4, 12, X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat. 5X turunkan gini, ini karena ke Y ini dianggap konstan 0. 3Y kuadrat turunkan ke Y, parsial ke Y berarti jadi 6Y. 8Y turunkan min 8, 10, 0. Jadi ini salah kurang ya, ini Y-nya kuadrat. Baik. Selanjutnya kita ambil contoh yang kedua. Diketahui Ibu ambil bukan Z tapi F. Diketahui fungsi F, E, Y sama dengan fungsi eksponen E pangkat U. E pangkat U. Itu E, U-nya 5X kali Y. Ditambah sin U. U-nya 4X plus 2Y. Dikurangi cos U. U-nya 3X min 5Y. Hitunglah diferensial parsial ke masing-masing variabelnya. Jadi ini ada dua jawaban. Fx, diferensial parsial F ke X. Jadi ini turunkan ke I. Rumusnya tuh ini E pangkat U diparsialkan ke salah satu U. Rumusnya tuh ini E pangkat U. Tetap rumusnya E pangkat U kalikan ini U-nya diparsialkan ke X begitu. Jadi maka ini turunkan ke X, hasilnya tetap ini U E pangkat U. Kalikan U-nya ke X. Jadi U-nya itu turunkan ke X ya 5Y. E pangkat U kali 5Y. Ini turunkan ke X. Kemudian diferensial sin hasilnya cos. Turunan sin cos U. Ini cos U. Kemana? Ini U kalikan lagi U-nya ke X. 4 ke X turunkan ya 4 saja. 2Y turunkan ke X 0. Jadi ini tinggal kali 4 saja. Kemudian ini cos U. Turunannya cos U itu min sin U. Min sin U. Jadi ini harusnya min kali min harusnya plus ini. Plus. Plus sin U kali UX. Ini U-nya 3X turunkan X kali 3. Ini 5Y turunkan X 0. Maka kali 3 saja. Ini plus ya. Karena ini turunan cos min. Selanjutnya F ini diturunkan ke Y. Rumusnya sama. E pangkat U turunkan ke Y, hasilnya tetap E pangkat U kali U-nya ini diturunkan parsial ke Y. Jadi ini E pangkat U tetap kalikan 5XY diturunkan parsial ke Y. Maka hasilnya 5X. Ini saya ketik. Oh, ini 5Y. 5X turunkan ke Y jadi kali 5X. Kemudian turunan sin cos U. Cos U kali ke Y. Ini cos U tetap. U-nya turunkan ke mana ke Y? 4X turunkan ke Y 0. Kemudian 2 turunkan ke Y ya 2.
Selanjutnya cos turunnya minusin, maka jadi plus ini plusin U kali turunannya ke Y. 3X 0 kali min 5Y ya min 5. Nih, kalau disempurnakan nanti hasilnya ya duanya ke sini boleh. Jadi ini min 5 jadi ke sini boleh. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jika diketahui fungsi f kurung buka x, y sama dengan perkalian fungsi eksponen e pangkat u kali cos u. Hitunglah fx dan fy. Jawab. Untuk menggunakan kaidah rumus tersebut, menjawabnya dengan kaidah rumus u kali kan v. Jadi ini e pangkat 2x itu dianggap fungsi u, cos ini dianggap v. Di mana rumusnya kalau mencari rumus diferensial parsial ke x, ini yang jawab ini, rumusnya ini dianggap U. U-nya turunkan ke X, V-nya tetap, ditambah gantian U-nya tetap kali U indeks V. Jadi parsial ke V-nya, jadi ini U, ini V. V-nya ini ke X. Baik, ini berarti jawab yang ini, yang A itu menggunakan formula ini. Baik. Jadi hasilnya ini sebagai UU kemana? Ke X, turunkan ke X, ini cos 3X kuadrat min 2 ini tetap. Jadi ini turunkan ke X saja. Hasilnya E pangkat U tetap. Kali ini 3X diturunkan ke X. Maka kali 3Y. Ini UE. Ini V-nya tetap. Ditambah U-nya tetap. Ini tetap. Kali turunan cos itu minusin. Mana kurang minusin? U. Kali lagi turun kemana ke X. Ini harusnya masih kurang. Kali 3X kuadrat turun ke 6X kurang 6X. 2Y ke X 0 konstanta. Ini kurang 6X karena 3X turunkan ke X 6X ya. Selanjutnya, secara analog U kalikan V ini U, ini V. Turunkan parsial ke Y ya. Jawabannya bebas ini bisa U ke Y kalikan V ditambah gantian U kali VY. UY itu U-nya turunkan parsial ke Y. Baik, kita coba. Ini yang pakai rumus ini, U-nya tetap E pangkat 3 XY ini tetap. Nah, cos 3X min 2Y itu sebagai V turunkan ke Y. Cos hasilnya minusin U kali lagi ini dalam kurung ke Y. 3X kuadrat ke Y 0 min 2Y misalnya min 2. Nanti hasilnya min kali jatuhnya plus. Selanjutnya ini U-nya ke Y. Hasilnya E pangkat U tetap E pangkat 3X kali Y. 3X kali turun kali Y kali 3X. Kali cos kurung buka 3X kuadrat min 2Y itu tetap. Nah, demikian diantaranya contoh-contoh yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa Ibu belajar. Selamat belajar, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.